Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Kauja yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa dapat kembali berjumpa melalui majelis kali ini dari kitab Syekh Utsaimin yang berjudul Majelis Syahrul Ramadan, dan kita sudah berada pada bab yang ke-29 ya. Bab ke-29 dari 30 bab yang beliau susun, yang beliau beri judul Taubat. Nah, sebagaimana kita ketahui, majelis ini membahas tentang bulan Ramadan. Maka bab yang ke-29 yang berjudul Taubat ini membahas tentang segala macam bentuk pertobatan yang biasa dilakukan oleh mereka yang betul-betul dan bersungguh-sungguh mengharapkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman Kauja yang tersayang, beliau sebagaimana biasa memulai pembahasan dengan memuji Allah dengan puji-pujian serta salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di belakangnya. Berikutnya beliau berkata, saudara-saudaraku sekalian, akhirilah bulan Ramadan ini dengan taubat kepada Allah dari segala bentuk kemaksiatan, dan kembalilah kepada Allah dengan mengerjakan amal perbuatan yang diridainya. Sesungguhnya setiap manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Tiap anak Adam mempunyai banyak kesalahan, namun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya telah menganjurkan untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya. Berikutnya beliau menghadirkan beberapa dalil yang berhubungan dengan taubat. Yang pertama, surat Hud ayat ketiga, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan dari keutamaannya. Namun jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Surat Hud ayat ketiga. Baik, ini merupakan dasar anjuran kepada kita untuk memohon ampun. Ya, jadi Allah ini memerintahkan kita selalulah untuk bertaubat, memohon ampun. Dalil yang kedua adalah surat Fusilat ayat ke-6. Surat Fusilat ayat ke-6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kamu adalah ilah yang esa, maka tetaplah kamu pada jalan yang lurus yang menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepada Allah. Ya, karena apa? Karena hakikat manusia semuanya pasti berbuat kesalahan. Pasti, teman-teman. Ya, tidak ada satupun manusia yang bersih dari kesalahan. Karena Rasulullah pernah menjamin ya, dalam sebuah hadis kata Nabi, kullu bani adama khata. Semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, pasti. Ya, karena itu kata Nabi, wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang
yang bertaubat, yang memohon ampun. Karena itu di dalam banyak ayat dalam Al-Quran ini Allah perintahkan kita bertaubat, 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 istighfar, 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 mohon ampun. Begitu. Juga di dalam surah An-Nur ayat 31, di mana Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya. Terus surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rob kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dalil ayat yang terakhir yang beliau kutip adalah surah Al-Baqarah ayat 222, di mana penggalan ayat yang terakhir Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ya, jadi semakin sering kita bertaubat, Allah semakin suka. Baik. Selanjutnya beliau berkata, ayat-ayat yang menyebutkan tentang taubat banyak sekali jumlahnya. Adapun hadis-hadis yang terkait dengannya, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Ya, mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu dan mintalah ampunan kepada Allah, kata Nabi. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nah, ini dalil ya dari Imam Muslim. Juga dari Abu Hurairah, dari kitabnya Imam Bukhari, ia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah." Sesungguhnya aku meminta ampun taubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Nah, hadis yang ketiga dari Anas bin Malik dikutip dari kitab Imam Muslim bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba ketika ia bertaubat kepadanya dibandingkan apabila seseorang dari kalian yang bepergian di atas tunggangannya di padang Sahara, kemudian tunggangannya tersebut lepas, padahal hewan itu membawa makanan dan minumannya. Akhirnya orang itu pun putus asa untuk mendapatkan kembali tunggangannya. Setelah itu ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hilang semangat. Pada kondisi yang demikian, tiba-tiba tunggangan yang tadi dicarinya muncul di hadapannya ketika ia terjaga. Dia pun segera memegang tali kekangnya kemudian berkata dengan gembira, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu." Ia mengucapkan perkataan yang salah karena terlalu gembira. Ya kan, artinya bukan sesuatu yang disengaja gitu kan. Saking senangnya sampai terbalik gitu ngomongnya. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya kan? Itu tidak berdosa karena dia bukan disengaja perkataan itu. Ini melukiskan atau menggambarkan betapa luar biasanya luapan kegembiraan orang tadi gitu. Sampai terbalik perkataannya. Allah bergembira dengan taubat hambanya, kata Syekh Utsaimin, karena dia memang mencintai taubat, maaf dan kembalinya seorang hamba kepadanya setelah ia berpaling dari Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum bahwasanya Nabi bersabda, sekiranya anak Adam mempunyai satu lembah dari emas, tentulah ia masih menginginkan 2 lembah lagi. Tidak akan ada yang mampu memenuhi mulut si hamba tadi dari harta dunia maksudnya, kecuali tanah. Ya, tanah. Maksudnya tanah ini ya sudah dikubur, masuk di dalam mulutnya tanah.
Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, teman-teman, taubat adalah kembali kepada Allah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Sebab hanya Dialah Allah yang berhak untuk disembah. Hakikat ibadah adalah bersikap tunduk dan merendahkan diri kepada zat yang disembah dengan diiringi oleh pengagungan dan kecintaan. Jika seorang hamba melarikan diri dari ketaatan kepada Allah, maka taubatnya adalah dengan kembali kepada Allah, yaitu berdiri di pintunya seperti layaknya orang fakir lagi hina yang sedang ketakutan. Berserah diri, menyerah, pasrah. Taubat itu wajib disegerakan. Tidak boleh diakhirkan, ditunda. Karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hal tersebut. Perintah Allah dan Rasul-Nya wajib untuk segera dikerjakan. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya jika ia akan mengakhirkannya. Maksudnya belum tentu dia hidup. Bisa saja dia meninggal sebelum dia bertaubat. Bisa jadi kematian mendatanginya secara mendadak sehingga ia tidak lagi sempat bertaubat. Lagi pula, terus-menerus melakukan kemaksiatan akan mengakibatkan kerasnya hati, jauhnya diri dari Allah, dan lemahnya iman. Sebab iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Terus-menerus melakukan maksiat juga akan mengakibatkan kemaksiatan tersebut menjadi suatu kebiasaan, sekaligus tempat bergantung bagi pelakunya. Sungguh, kata Syekh, jika jiwa telah terbiasa dengan satu hal, maka ia akan sulit berpisah dengannya. Jika ini terjadi pada pelaku maksiat, maka akan sangat sulit baginya melepaskan diri dari kebinasaannya itu. Bahkan syaitan akan membukakan untuknya pintu-pintu kemaksiatan lainnya yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Oleh sebab itu, ahli ilmu dan akhlak berkata, sesungguhnya kemaksiatan adalah pengantar kepada kekafiran. Seseorang akan berpindah-pindah dari satu kemaksiatan, dari satu maksiat kepada maksiat lainnya, tahap demi tahap sampai ia berpaling dari agamanya. Semoga Allah memberikan taufik dan keselamatan kepada kita. Nah, taubat yang diperintahkan Allah adalah taubatan nasuha atau yang murni sebenar-benar taubat, di mana ia mencakup syarat-syarat taubat yang terdiri dari 5 hal. Ya, ini menurut pandangan Syekh Utsaimin, taubat itu diterima karena 5 alasan atau 5 hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya, faktor yang mendorong pelaksanaan taubat tersebut adalah karena cintanya kepada Allah, pengagungan kepada Allah, dan mengharapkan pahala serta takut akan siksaannya. Bukan karena mengharapkan sesuatu dari dunia ataupun simpati manusia. Jika tidak demikian, maka taubatnya tidak diterima. Ya, kalau bukan karena keikhlasan kepada Allah, tidak akan diterima taubatnya. Orang itu dikatakan tidak bertaubat atau kembali kepada Allah, melainkan hanya kembali kepada tujuan yang ingin ia capai, yaitu dunianya. Yang pertama. Yang kedua, menyesal dan bersedih atas dosa yang telah lalu. Ya, maksudnya seseorang berharap bahwa sekiranya ia tidak berbuat dosa disebabkan rasa penyesalannya guna kembali kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya, ia pun marah terhadap jiwanya yang telah memerintahkan melakukan kejelekan. Dengan demikian taubatnya itu terlaksana di atas keyakinan dan ilmu. Ya, jadi kalau orang mengaku taubat tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, ya percuma teman-teman kan? Ya, kalau tidak dia merasa dirinya menyesal, berarti tidak merasa bersalah. Kalau tidak ada penyesalan, ya maka dia harus menyesal. Dia harus tumbuhkan rasa penyesalan. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau kita tidak bisa merasa menyesal, ya belajar. Ya ada jalan kecuali khalaqa ilmu. Duduklah. Hadapkan wajah kalian kepada Allah melalui majelis-majelis para alim. Ya. Di situ kita akan melihat bahwa oh ternyata saya salah. Dari kesalahan itu timbul rasa penyesalan. Betapa bodohnya saya melakukan hal itu, bukan? Nah, yang ketiga, bersegera melepaskan diri dari kemaksiatan. Jika maksiat itu berupa melakukan sesuatu yang diharamkan, maka seseorang harus langsung meninggalkan perbuatan tersebut. Adapun jika maksiat itu berupa meninggalkan kewajiban, maka ia harus segera mengerjakannya. Seandainya kewajiban tersebut termasuk perkara-perkara yang bisa diqadha, seperti zakat dan haji. Ya. Taubat tidaklah sah apabila kemaksiatan masih terus dilakukan. Seandainya ada orang yang menyatakan taubat dari riba misalnya, namun dia masih saja terus berinteraksi dengan riba, maka pernyataan taubat tadi tidak sah.
Bahkan perbuatannya itu termasuk salah satu bentuk ejekan terhadap Allah dan ayat-ayatnya yang akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Contoh lainnya, sekiranya ada orang yang menyatakan taubat dari meninggalkan salat berjamaah, tapi ia tetap melaksanakan salat tersebut, maka taubatnya pun tidak sah. Ya. Apabila maksiat yang dilakukan seseorang berkaitan dengan hak sesama makhluk, maka taubat darinya tidak akan sah kecuali jika ia sudah membebaskan diri dari hak tersebut. Jika kemaksiatannya yang dilakukan adalah mengambil hak milik orang lain, maka taubatnya mengembalikan harta yang bersangkutan kepada pemiliknya jika orang tersebut masih hidup, atau kepada ahli warisnya apabila ia sudah meninggal. Jika seseorang tidak memiliki ahli waris, maka harta tersebut dikembalikan kepada Baitul Mal, ya kan? Ya, termasuk orang yang mengatakan, saya ini memang sudah cinta sekali dengan judi. Ya, saya akan bertobat, tapi dia tidak pernah berhenti juga mendatangi tempat judi, nonton. Enggak, Ji Ustaz, saya tidak main judi, saya cuma menonton. Sama. Kau sudah datang mendekati tempat kemaksiatan itu, berarti kamu tidak bertobat. Kalau bertobat, tinggalkan, hijrah. Ya, seperti orang yang bertobat terhadap zina misalnya, ya tinggal di daerahnya, mungkin di dalam kawasan kawasan, ya begitulah, seperti dulu Doli ya, atau di Jakarta ada Keramat Tungga, ya, tinggalnya nggak jauh dari situ, cuma 10 meter dari Keramat Tungga, ya jangan, ya harus berusaha keras bagaimana untuk pindah dan menjauh dari tempat itu. Kalau tidak, bagaimana hari-hari lewat di tempat maksiat itu? Selalu dipancing oleh syaitan untuk kembali lagi bermaksiat. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada perempuan-perempuan yang memang sudah diprogram oleh syaitan. Sudah, yuk kemari aja gratis, nggak usah ngapa-ngapain bayar. Oh iya, susah lah. Ya kan? Kalau orang yang memang jiwanya selalu cinta dan haus dengan perzinahan, diberikan tawaran seperti itu, akan sangat sulit bagi dia untuk menghindar. Ya, akan sangat sulit. Maka tidak ada jalan. Penyesalan itu harus mendorong dia untuk beramal atau berbuat atau bertindak. Ya. Baik. Jika maksiat itu berupa ghibah terhadap sesama muslim, lalu pihak yang dirugikan telah mengetahui perbuatan tersebut, maka pelaku wajib meminta ridho atau penghalalan dari orang yang dia ghibah. Ya, jadi minta maaf. Tidak bisa kalau kita sudah menggibah orang terus, ya sudah deh saya istighfar kepada Allah aja. Oh, nggak bisa. Yang seperti ini Allah menuntut kepada kita untuk minta keridhaannya dia. Nah, menghalalkan dia, ya sudah saya maafkan. Pemaafan dari orang itu gitu. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya istighfarmu terhadap perkara ghibah ini. Tetap kita akan dihisap oleh Allah dan bisa jadi kita diadab oleh Allah karena dosa ghibah itu gitu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, baik, lanjut. Taubat dari satu dosa tetap sah walaupun seorang masih melakukan dosa-dosa yang lain. Ya, maksudnya kita bertobat dari, sebutlah misalnya dari judi umpamanya. Ya, kita sudah bertobat dari judi, tapi masih ada dosa lain yang kita kerjakan selain daripada judi. Ya kan? Misalnya dosa yang lain masih ada ribanya, belum bisa kita bertobat dari riba. Baru judi. Ya sudah, enggak apa-apa. Tobat judimu itu diterima oleh Allah, tapi tobat ribanya belum. Nah, ini juga nanti akan Allah minta kepada kita supaya bertobat juga dari persoalan itu gitu. Itu yang ketiga ya, bahwa syarat taubat itu adalah menyesal. Yang keempat, bertekad untuk tidak terjatuh dalam maksiat yang sama di masa mendatang. Inilah buah taubat dan dalil kejujuran pelakunya. Jika ada orang yang bertaubat, namun ia bimbang atau bertekad untuk kembali melakukan maksiat pada suatu hari nanti, maka taubatnya tidak sah. Sebab ini hanyalah taubat dalam selang waktu tertentu yang pelakunya masih mencari kesempatan yang tepat untuk melakukan maksiat. Sama sekali tidak menunjukkan kebenciannya terhadap maksiat dan pelariannya dari maksiat tersebut menuju ketaatan kepada Allah. Ya, teman-teman, itu masih satu rangkaian dengan poin yang ketiga, bukan? Menyesal. Kata menyesal, ini harus menunjukkan bahwa kita betul-betul berikhtiar, berusaha untuk tidak terjerumus kembali kepada dosa tadi. Iya, betul-betul berikhtiar. Walaupun suatu waktu mungkin kita karena kelemahan jiwa kita kembali melakukan kemaksiatan tadi,
ya karena sebab kemaksiatan, karena sebab kelemahan jiwa kita, maka tetap ulangi lagi taubatnya, bertobat lagi, mohon lagi sungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan kekuatan menghindari perbuatan dosa tersebut. Ya, begitu terus yang kita lakukan. Ya, tanpa ada niat bermain-main gitu. Kan yang penting nanti tobat lagi, bikin aja deh. Nggak gitu. Nggak boleh seperti itu, teman-teman, kan? Baik. Yang terakhir atau yang kelima, dilakukan sebelum habisnya masa penerimaan taubat. Nah, ada masa penerimaan taubat. Jika taubat dilakukan setelah masa tersebut, maka tidak akan diterima. Selesainya masa penerimaan taubat ini ada dua. Baik yang umum untuk seluruh umat, maupun yang khusus bergantung pada setiap individu. Ya, saya membahas yang pertama, ya, yang umum. Yang umum yaitu terbitnya matahari dari barat. Jika peristiwa ini terjadi, maka taubat seseorang tidak lagi berguna. Ya, di mana Allah telah berfirman pada surat Al-An'am ayat 158, ya, surat ke-6 ayat 158, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Yaitu pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ya, yang dimaksudkan dengan kata tanda-tanda, sebagian tanda-tanda Rabbmu menurut para mufassir adalah terbitnya matahari dari barat. Juga ditafsirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi bersabda, taubat senantiasa akan diterima sampai matahari terbit dari barat. Jika itu terjadi, maka tiap-tiap hati akan ditutup dengan apa yang ada di dalamnya, ya, serta amal-amal manusia pun dicukupkan. Baik. Ibnu Katsir menyatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi telah bersabda pada hadis riwayat Muslim, barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka niscaya Allah akan menerima taubatnya. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah waktu taubat yang sifatnya umum. Ya, kenapa? Karena di dalam catatan para ahli sejarah, ya, setelah terbitnya matahari dari barat, ya, Allah masih memberi waktu kepada orang-orang, kepada manusia selama 100 tahun. Ya, selama 100 tahun. Dan orang-orang yang berada di masa 100 tahun dan menyaksikan yang disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar, inilah orang-orang yang paling celaka di dunia. Ya. Karena itu, ketika matahari telah terbit dari barat, maka tidak ada lagi kata taubat, teman-teman. Orang-orang Islam yang hidup di masa itu orang-orang yang hidup di masa itu, ya, yang melakukan perbuatan dosa, maka sudah tidak lagi dihapus catatan dosanya. Ya, orang-orang yang mengerjakan kesalahan, maka tidak lagi akan diterima permohonan maafnya. Ya, oleh karena itu, bersegeralah teman-teman, bersegeralah untuk memohon ampun, mohon maaf, karena kita tidak tahu waktu matahari terbit dari barat itu kapan. Ya kan? Nggak tahu kita. Hanya saja ada sebahagian ulama yang menulis beberapa kitab tentang al-malahim atau tanda-tanda kehancuran di akhir zaman. Ya, itu menceritakan bahwa terbitnya matahari dari barat adalah tanda yang ke-7 atau tanda ke-8 dari hari kiamat. Tanda ke-7 atau tanda yang ke-8. Ya, tetapi sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah bersabda, tanda hari kiamat, tanda kiamatul kubro-nya itu, tanda-tanda besarnya kiamat, yang 10 tanda kiamat itu akan datang kepada kita, akan mendatangi kita
dari yang pertama sampai yang ke-10 itu seperti tasbih yang diputus, jatuh bijinya. Jadi berdekatan waktunya. Jangan kita berpikir, oh itu kan masih tanda yang ke-7, oh itu tanda ke-8 masih lama. Oh tidak. Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dekat teman-teman. Susul menyusul gitu. Ya. Mulai dari kedatangan Dajjal, ya kan? Kemudian turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terus ya sampai kepada Dukhan, sampai kepada tanda matahari terbit dari barat, lalu keluarnya binatang ya Al-Jassasah, ya keluarnya binatang yang besar yang bisa berbicara dengan bahasa manusia, ya kan? Kemudian penghancuran Ka'bah dan seterusnya. Ini semua adalah tanda besar kiamat, gitu. Yang satu sama lain ini berlangsung sangat dekat. Ya, bisa saja tidak cukup 1 tahun itu semua terjadi, gitu. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mawas diri, hati-hati, berhitung gitu. Kalau mau tobat jangan tunda-tunda. Nah, itu yang umum loh. Nah, padahal ada yang kedua atau yang khusus. Yang mana yang khusus? Kata Syekh Utsaimin, yaitu saat-saat menjelang kematian. Nah, ini lebih-lebih lagi, lebih dekat lagi, kita tidak tahu kapan gitu kan. Jika saat-saat kematian seseorang telah hadir dan maut telah berada di hadapan mata, maka taubat tidak akan berguna dan tidak akan diterima. Jadi kalau sudah muncul malaikat Israfil, Israel, ya sudah selesai sudah. Apapun yang kita ucapkan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Oke? Gimana Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 18? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepadanya, kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang. Ya kan? Sampai datangnya maut, dan al-maut itu adalah malaikat Israel, pencabut nyawa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkomentar hadis ini hasan. Apabila taubat seorang hamba sah dan diterima karena segala syaratnya telah terpenuhi, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa yang hamba itu telah berbuat darinya, bertaubat darinya, sebesar apapun dosa tersebut. Ya. Jadi tidak usah berpikir, dosa saya banyak sekali dan sebagainya. Oh tidak usah. Jangan berpikir seperti itu. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ayat ini berbicara tentang orang yang bertaubat, mereka yang kembali dan berserah diri kepada Allah. Ya, karena itu penting sekali bagi kita, setiap orang-orang yang menyadari hakikat kehidupannya, untuk selalu kembali kepada Allah dengan cara bertobat. Dan Syekh menutup pembahasannya dengan surah An-Nisa ayat 110, di mana Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu, thumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, lalu ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Karena itu, bersegeralah untuk bertaubat kepada Rabb kalian dengan semurni-murninya taubat,
sebelum maut tiba-tiba datang menjemput, yang kalian tidak akan bisa lari darinya. Semoga Allah merahmati usia kalian. Teman-teman kauja yang tersayang, taubat itu bukan hanya semata-mata teori atau perkataan di lidah semata-mata, tetapi menuntut 5 syarat yang telah diterangkan oleh Syekh tadi kepada kita. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, kita harus betul-betul niatkan bertaubat itu karena Allah. Yang kedua, ada sesalan, penyesalan. Ya, rasa sedih. Ya, sebab bila tidak ada penyesalan maka sia-sia. Taubat kita tidak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, berupayalah untuk segera melepaskan diri dari kemaksiatan tadi dengan berbagai macam cara. Termasuk hijrah, pindah dari tempat kita, di lingkungan kita yang buruk, yang senantiasa mendorong kita untuk berbuat maksiat. Yang keempat, berikhtiar atau berupaya untuk tidak jatuh kembali dalam maksiat yang sama di masa yang akan datang. Ini tekad. Ya, harus ada tekad. Ya, harus ada niat yang sungguh-sungguh istiqomah. Dan yang terakhir, yang kelima, lakukan sebelum habis masa penerimaan taubat. Kapan itu? Yang umum itu adalah matahari terbit dari barat, yang khusus itu adalah ajal. Ya, teman-teman, tentu saja taubat itu harus dikerjakan setiap saat, sebagaimana Rasulullah menceritakan di hadis sebelumnya, di awal tadi, bahwa baginda Nabi bertaubat atau beristighfar itu paling sedikit dalam sehari 70 sampai 100 kali istighfar. Apalagi kita, teman-teman, makhluk manusia yang banyak dosa ini. Tentulah kita harus membutuhkan taubat istighfar yang lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman kauja yang tersayang, inilah pembahasan bab yang ke-29 oleh Syekh Utsaimin. Ya, dan insya Allah pada pertemuan yang terakhir nantinya, pada bab yang terakhir atau bab yang ke-30, beliau memberi judul dengan penutup bulan mulia. Ya, mudah-mudahan Allah memberi karunia kepada kita untuk senantiasa menghidupkan ilmu yang telah kita terima dengan segala kebaikannya, serta istiqomah di atasnya, dan diberi kesempatan dan umur bagi kita untuk bisa mendengarkan pelajaran penutup dari kitab Majelis Syahrul Ramadan ini, yaitu bab yang ke-30. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.